Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia Allah begitu banyak, tak terhitung. Bisa jadi nikmat yang diagih dari Allah belum semuanya bisa kita syukuri. Maka pagi kini kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Bersyukur juga kita lah sampai kajian tafsir di surah Al-Baqarah ayat 100 sampai 9 150. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Jemaah Surawak, jemaah Surau Milenial yang mengakses YouTube, jemaah sahabat-sahabat Afrinal Yunas Official di Facebook, dan para pendengar radio Resfor 100,5 FM Radio SMP Negeri Ampek Padang Panjang yang dirahmati oleh Allah. Kita cari Al-Quran kita. Wa min haitsu, dan watu dan min dari, haitsu sekira, kharajta atau di mana saja, kharajta engkau keluar, fawalli maka hadapkanlah, wajhaka wajahmu, syatra arah al-masjid al-haram, masjidil haram. Wa innahu, dan sesungguhnya ia, menghadap maksudnya menghadap ke masjidil haram itu, lal haqqu sungguh, al haq kebenaran, mir rabbika, min dari rabbika rabb engkau, wa mallahu, dan wama tiadalah Allah, bighafilin lalai, amma dari apa-apa, an dan ma, an dari ma apa-apa, ta'malu yang kau kerjakan. Wa min haitsu, dan dari haitsu sekira, kharajta engkau keluar, maksudnya dari mana saja, di mana saja engkau keluar, fawalli maka hadapkanlah, wajhaka wajah engkau, syatra arah masjidil haram, masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum, haitsu dan sekira ma apa, kuntum ada kalian, maksudnya di mana saja kalian, fawallu maka hadapkanlah oleh kalian, wujuhakum wajah kalian, syatrah
kepada arahnya. Li alla li supaya awalnya an dan la, alla supaya tidak yakuna ada ya linnasi bagi manusia alaikum atas kalian hujjah alasan illa kecuali alladzina orang-orang yang zalamu zalim aniaya minhum di antara mereka. Fala takhshawhum janganlah takhshaw kalian takut hum kepada mereka. Wakhshawni dan takutlah kalian kepadaku. Wali utimma dan agar aku sempurnakan nikmatku alaikum atas kalian. Wala'allakum dan mudah-mudahan kalian tahtadun memperoleh hidayah, mendapat petunjuk. Hadza amrun thalithun minallahi ta'ala. Kata Ibnu Katsir, ini adalah 3 perintah dari Allah minallahi ta'ala bistiqbalil masjidil haram, untuk menghadap masjidil haram, min jami'i aqtaril ardi, dari mana saja belahan bumi ya, di mana saja jauh bumi tetap menghadap ke masjidil haram, pusatnya masjidil haram. Masjidil haram itu maksudnya Ka'bah, pusatnya Ka'bah, masjidil haram. Di 3 ayat ketiga-tiganya menyuruh fawalli fawalli fawalli. Kau kan 2 kan sampai 9 50 namanya qad nara taqalluba wajhika fis samai fawalli terus pertengahannya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu 3 ayat sebelumnya. Jadi 3 ayat sebelumnya ditambah dan 2 kini. Perintah hadapkanlah wajahmu. Jadi 3 ayat dalam Al-Quran berurutan menyuruh kita hadapkanlah wajah ke Masjidil Haram. Maksudnya ke arah ke Masjidil Haram. Syatra, ke arahnya. Bukan menyembah Masjidil Haramnya, tapi arahnya yang disamuan. Visinya yang disamuan. Nah, kalau patang kan masing-masing umat punya arah tersendiri, arah ibadahnya, punya visi masing-masing. Kalau Yahudi kalau caranya dia, Nasrani model kalau kita adalah caranya. Karena itu luruhan pilih yang Allah suruh saja. Kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bahkan wa min haitsu kharajta, keluar dari mana saja, keluar dari Makkah, harap maka arahnya ke Makkah. Ada yang menafsirkan bako 3. Pertama untuk orang yang berada di dalam Masjidil Haram. Kalau kita dalam Masjidil Haram memang harus di muka Ka'bah tu nih. Nak boleh miriang melencang. Yang kedua, kalau kita keluar dari musajid tapi masih berada di kota Mekah, kamu madoknya tetap usahakan ke arah Masjidil Haram. Kalau kini dia tando bangunan tinggi, jam gadang, ini nak jam gadang dari Bukit Tinggi ya deh. Di muka Ka'bah ada jam gadang. Bila nampak rambut ada sajadah cik. Sajadah tu, ambo solat di masjid pakai sajadah, ada sajadah di stadion. Di Ka'bah, di tempat sujud itu Ka'bah, di belakangnya jam gadang tu. Sehingga ketika kita sujud, pas tempat sujud di jam gadang yang di muka yang wakafnya raja tu. Sehinggalah bahayanya betul kalau kiblat lawan ke Ka'bah. Nah, itu kalau itu bahayanya kalau ada gambar. Maka yang aman itu adalah yang tidak ada gambar. Nah, gambarnya gambar jam loh, jika jam bangunan hotel, hadapkanlah wajah. Kalaulah keluar masih di kota, itu mah tandonya ada jam arahan ke sini. Terus kalaulah keluar dari kota Mekah kemah, pokoknya arahnya arah ke Mekah. Maka ikulah semangat bagi orang-orang yang mempelajari arah kiblat tuh. Ilmunya pelajari tentang arah kiblat tuh karena kecilnya ikulah perintah Allah. Mau melaksanakan perintah Allah. Makanya di Kemenak
ada seksi khusus yang menyuruh menangani menentukan arah kiblat yang benar. Yang kita praktekkan dulu di Surau sebelum tagak surau kita undang dulu supaya datang kemari. Jadi menentukan arah kiblat. Ya, bisa jadi bisa dikoreksi berdasarkan pergerakan bumi, tanah segala macam berubahnya, ya kita rubah lo arahnya. Kalau 1 senti 2 senti kalau jauh tu. Kalau 1 senti ke suhunya kalau tampil tiba di Afrika tu mana pasalnya. Kalau ke kita tu ke selatan tu ya. Jadi fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Qad ikhtalafu fi hikmati hadha tiqrar. Beragam pendapat para ulama tafsir tentang kenapa sering diulang-ulang sampai 3 kali dia menyuruh menghadap ke Masjidil Haram. Faqila, pertama ada yang mengatakan ta'kid, supaya menekankan jawabannya harus menghadap, jangan menghadap ke selain arah Masjidil Haram. Makanya tidak masalah guys, tiap tahun kok sekali 5 tahun dikoreksi, di pareso, dievaluasi arah kita sholat, termasuk di rumah. Kalau sholat di rumah, jangan sampai tiba di musajid betul, tiba di rumah ke Maroko hadap ya kan. Karena terlalu kasugok dekat tu ke Eropa lah. Jadi kiblat ke Eropa lah. Atau ke Inggris, dia sudah memesan Liga Inggris. Faqila at-ta'kid li'annahu awwalu nasikh waqa'a fil Islam ala ma nassa alaihi Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, karena ayat ini berkenaan ayat yang pertama menasikh, mengamandemen ayat. Awalnya disuruh ke Masjidil Aqsa, setelah itu Allah perintahkan berpindah. Semuanya atas karunia Allah, atas rencana Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad memaksakan keinginan. Keinginan Nabi Muhammad itu pun berdasarkan keinginan Allah. Ya, tiadalah kita melainkan Allah juga yang berkehendak. Jadi itu yang takkid. 3 buah diulang-ulang, 3 kali ayatnya disebut-sebutan diulang supaya betul-betul arahkan arah solat ke Masjidil Haram. Jadi menjadi pusat. Wasalis liman huwa fi baqiyati buldan wa hakadha wajhu Fakhruddin Ar-Razi. Demikian juga yang disebut oleh Fakhrul Razi. Pengulangan supaya untuk penguatan, diulang-ulang supaya dikuatkan, supaya tekanan, supaya arahannya jangan selainnya kojolai, jangan sampai goyah juga. Karena wa annahu lal haqqu, sungguh itu adalah dari Allah. Kalau dari Allah tiada pilihan kita, sami'na wa ata'na wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sungguh Allah tidak akan lalai alfa atas apa yang kita kerjakan. Diulang di ayat 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Lafaznya kan kharajta. Kharajta kok engkau, arti engkau keluar. Jadi ayatnya diingatkan Nabi Muhammad kata Allah, ke mana saja, di mana saja engkau keluar dari Makkah. Berarti kan lah di Madinah, lah di luar kota Makkah. Maka hadapkan ke Masjidil Haram. Ditambah dah, wahai suma kuntum, kalian umat Nabi Muhammad model itu juga, tidak khusus untuk Nabi Muhammad juga dah. Kalian juga siapa saja yang keluar dari kota Mekah, maka hadapkan wajah. Tidak di Mekahnya dah. Kalau di Mekah nampak langsung Ka'bah nan hitam, nan pintu model di belakang. Tapi kalau yang di luar kota Mekah, di Indonesia, di mana saja, hadapkan arahnya saja. Sebisa mungkin tapek, tentu itu yang diutamakan. Kalau dia agak tentu kalau awak di pesawat tu nak bisa memasukkan atau kiblat hati nan bisa. Baca tentu kalau awak pergi ke Jakarta tentu membelakangi arah Ka'bah. Kalau solat tu tak mungkin harus dipesong lo sampai duduk anda. Tetap di tempat duduk arahnya. Sama juga kita solat di atas kapal atau perahu, tetap takbir pertamanya saja yang arah kiblat.
Betul lah berjalan tu perahu tu kapal tu kamar madoknya ndak geser-geser ada. Jadi takbir pertama tu saja. Jadi akan banyak model orang arahnya solat di kapal kalau model itu. Karena yang penting tu pas takbirnya Allahu Akbar. Nah, kamar madoknya. Kok bawa putar kok kapal tu mereng ke suwo je jalannya. Kita ndak kan ada tampai anu tu arah anu tu kompasnya. Kiblat kan betul putarnya berdasarkan arah tu. Nak diikuti lah model sibuk itu je betul tu. Itu. Jadi kalau di pesawat jalan menghadap ke muka sajanya. Kalau di kapal takbiratul ihram itu pastian itu yang madok ke kapal. Semua ada teh bus. Kalau pesawat semua ada teh bus. Kalau kapal kalau luas bisa pas takbir itu yang perlu madok ke kiblat. Wallahu a'lam. Nah, jadi haitsuma kuntum, kalian juga tidak hanya Nabi menghadap ke kiblat, menghadap ke Masjidil Haram. Nah, kalau siko teksnya ndak kiblat dibunyian, tapi arah Masjidil Haram. Ndak lo bahasa Ka'bah. Jadi Masjidil Haram, arahnya arah masjid. Jadi fokusnya kamu saji. Ya semua je sebagian awak dalam perjalanan di mau berhenti kan kamu saji nak. Walaupun tujuan berhenti hendak solat dah. Buang air. Saya buang air cari musaji terdekat musaji padahal harusnya musaji hatinya kamu saji itu untuk solat. Arahnya kama arah Masjidil Haram. Li alla yakuna linnasi alaikum hujjah, supaya nanti nak jadi hujjah alasan bagi orang-orang yang zalim. Celiklah tu. Itu maksudnya tu. Alasan untuk menolak. Dulunya maduk ke Masjidil Aqsa. Kanlah senang latih orang Yahudi tu. Oh semua arah wak. Ternyata diputar oleh Allah. Kalau di Madinah wak arah Masjidil Aqsa arah utara. Arah utara. Kalau Masjidil Haram arah selatan, berarti memang baputar mana utara selatan bako betul tukar kiblat Nabi Muhammad kau kecil orang Yahudi. Kesudahnya ada yang muah ikut, ada yang tidak. Begitupun orang kafir Quraisy lain lo sanduk ada mendengar Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, ketika disuruh balik ke Makkah kecil orang kafir Quraisy kan ya lah agama awak kau sebenarnya betul lah Muhammad saya maduk ke mai kini arah solat. Jadi klaim orang-orang yang tak suka kawak tu biasa saja tu. Orang Yahudi main klaim nanya. Kecilnya betul Muhammad. Tapi ketika lah pindah ke Mekah lihat berubah walau guys. Dan orang di Mekah pun orang kafir Quraisy mengetahui Nabi menghadap ke Ka'bah. Kan ya tu Ka'bah jangan ya tu nya. Yo ko tanda-tanda Muhammad ikut agama awak. Jadi likai la yakuna linnasi alaikum hujjah illa alladziina zalamu minhum. Itulah orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang muda itu dianggap orang-orang yang zalim. Fala takhshawhum, jangan khawatir. Kalau hanya cuma jangan khawatir. Kalau hanya dikata-katain model tadi itu dia orang Yahudi, dia orang kafir Quraisy, tidak masalah. Jangan takut ke mereka. Harusnya wakhshawni, takutlah kepadaku. Nah, cukup dijelaskan. Ai la takhshaw shibha zalamatil muta'annitina wa afradu al khasyah li. Cukup takut kepada aku, jangan kamu takut, kalian takut kepada orang-orang yang zalim itu. Maksudnya orang Yahudi, orang kafir Quraisy itu. Fa innahu ta'ala huwa ahlun ay yukhsha minhu. Karena Allah yang pantas, yang patut, yang layak untuk kita takuti. Ya kalau sekiranya nak patuh ke Allah, apa kejadian yang usah. Maka ayat di surah Allah itulah yang kita kerajuan. Wali utimma ni'mati alaikum. Nah, kalau kita patuh, kau perintah Allah 3 kali hadapkan wajahmu. Nah disebut wajhaka, wajahmu hadapkan, arahmu harapkan. Maka ketika kita ikut, Allah akan menyempurnakan nikmatnya bagiku. Nah, nikmat Allah yang Allah sempurnakan, Imam Qurtubi mengatakan
Pertama, nikmat di dunia, nikmat iman, nikmat keyakinan, hidayah Allah. Yang kedua bermakna nikmat di akhirat, yaitu surga. Orang yang patuh, orang yang solat, kan maksudnya menghadapkan wajah ke Masjidil Haram, kan orang solat. Iya kan gunanya pas solat. Orang yang mementingkan ke kiblatnya kama aku. Bahkan orang-orang yang ketika buang air, perhatikan kiblat kau. Karena di antara adab buang air tidak boleh menghadap, tidak boleh membelakangi. Maka ketika orang yang model kau yang memerhatikan kiblat model kau arah kama buang airnya saya perhatikan. Karena saking ingin menghormati, menghadapkan wajahnya. Dan untuk kebaikan madoa ke kiblat. Kalau untuk buang air hanya miriang sakit atau ke utara ke selatan ikut dalam rangka apa? Masjidil Haram, memuliakan Masjidil Haram. Karena Allah suruh, maka Allah akan utimma nikmat. Allah akan sempurnakan nikmatnya, nikmat iman gitu, nikmat hidayah di dunia maupun nikmat berupa rezeki segala macam, dan di akhirat Allah sempurnakan nikmat berupa surga. Jadi perkara ikut sampai ke surga, masalah menghadap Masjidil Haram. Wala'allakum tahtadun, semoga kalian mendapatkan hidayah. La'allakum ta'ai ila ma dhallat anhul umamu hadainakum ilai. Sekiranya umat-umat ada yang sesat dengan arah kiblatnya, visi tentang beribadahnya, kami tunjuki engkau supaya bisa selalu dalam petunjuk Allah. Wa khassasnakum, kami utamakan, kami khususkan kalian. Walihada kanat hadhil ummah ashrafal umami wa afdalaha. Atas dasar inilah kalian, kata Allah, diberi label, diberi derajat umat yang mulia, umat yang utama. Kenapa? Umat yang arah kiblatnya Allah tentukan, lalu patuhi. Itu dasarnya kita mendapat umat yang terbaik, dijaga oleh Allah arah kiblat kita. Itulah makna dua ayat kau yang sama. Kenapa digabung? Karena mirip, sama-sama perintahnya. Wahaitsu ma kunta wahaitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Di ayat 150 pun model itu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wahaitsu ma kuntum, dan kalian juga di mana saja hadapkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Supaya kita bisa memperoleh nikmat, disempurnakan nikmat oleh Allah, nikmat di dunia dan nikmat di akhirat, dan mendapatkan terus hidayah dari Allah. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum, rahmati mereka. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah, jadikan kuburnya taman-taman surga Engkau ya Allah. Takdirkan kami dengan mereka nanti di surga Firdausmu. Orang tua kami yang masih hidup, sehatkan mereka ya Allah, panjang usia dalam kebaikan, mantala umruhu wa hasuna amaluhu, jadikan mereka di antara orang-orang yang usia panjang, amalnya banyak, amalnya baik ya Allah. Beri kami kesempatan terus bisa berbakti kepada mereka. Mereka tetapkan mereka husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muyassira kull 'asir, yassir alaina kull 'asir lianna kull 'asir 'alaika yassir. Ya Allah, untuk saudara kami, keluarga kami yang susah, mudahkan ya Allah. Butuh hajat, penuhi ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang tambah dekat dengan Engkau.
Ya Allah, untuk saudara kami yang sakit, sembuhkan ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, jadikan sakit mereka penggugur dosa-dosa mereka. Yang belum mendapatkan keturunan, yang masih menunggu-nunggu rezeki berupa keturunan, berilah Allah, kabulkan ya Allah, mudahkan jalan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.